Jadi kalau Anda dihadapkan pada pilihan untuk menyerahkan orang yang mungkin saja nanti menjadi klien Anda, itu akan Anda lakukan? Tapi kan saya tidak ada larangan juga memberitahu dia, kamu dicari polisi. Dari awal Anda sudah tahu saya mau gugat ini karena telat atau seperti apa? Saya udah niat memang menggugat. Sudah niat, memang hobi menggugat Anda ini ya. Jadi, tapi yang jelas menangani kasus-kasus yang high profile seperti ini itu tentunya ada keuntungan terhadap seorang pengacara. Nazarudin nggak ada uangnya. Tidak ada uangnya? Tidak ada uang, malah saya yang keluar uang. Bisa tanya orangnya langsung. Masa tidak ada uang ya Nazarudin? Bagi-bagi uang ke semua orang. Seberapa sulit menang sih LBH ini? Susah. Kita buat pledoi segini ya kan, ditimpa uang segini ya kan. Makanya iya, kerok kita ya kan gitu. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Kisah dunia pengacara di Indonesia pendamping bagi si kaya dan si papa. Berjuta kasus hukum meminta pembela. Pengacara datang, siap berperkara dan beracara. Profesi yang menawarkan akses keadilan di tengah kepastian hukum yang berantakan. Ada pengacara yang menolak klien karena materi, ada yang ikhlas berprofesi untuk mengabdi. Sesama profesi berkompetisi luar biasa sebab terbiasa dinilai menang atau kalah. Inilah Mata Najwa. Pengacara cari perkara. Muhammad Mahendra Datta dikenal sebagai sosok advokat senior yang cukup fenomenal. Advokat yang pernah menempuh pendidikan di University of California at Los Angeles ini kerap menangani kasus-kasus yang kontroversial. Di antaranya, beberapa kali membela terdakwa teroris. Pelaku bom Bali Ambrosi CS dan terdakwa pelatihan teroris di Aceh, Abu Bakar Ba'asyir, juga pernah menjadi orang-orang yang ia bela. Ketua tim pembela Muslim ini mengaku memiliki alasan tersendiri saat membela tersangka kasus terorisme. Dinilai berani dan tegas, Mahendra sempat mencalonkan diri menjadi salah satu pimpinan KPK periode 2012-2016. Namun ia urung meneruskannya meski sudah terpilih dalam 142 nama yang dinyatakan lolos seleksi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ya, dan kini telah hadir di studio Mata Najwa, Advokat Muhammad Mahendra Datta. Selamat malam, Pak Mahendra. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama, Mbak. Tadi disebutkan dari pengalaman panjang karir Anda, tapi satu hal yang menonjol adalah Anda kemudian sering disebut pengacara teroris. Iya, inilah masih ada apa ya? Sebutan-sebutan awam, pengacara dikaitkan dengan pekerjaannya gitu. Kalau makasih pengacara teroris mungkin masih oke lah. Terus pengacara pembunuh masih serem gitu. Ya, kasihan kalau pengacaranya dia membela sodomi jadi pengacara sodomi. Begitu ya? Ya kemudian dapat kasus transgender kemudian jadi pengacara transgender atau sebutan lain yang lebih menghina. Anda tidak pernah merasa terganggu dengan sebutan pengacara teroris? Ya terganggu pastinya, karena yang benar kan pengacara tindak pidana terorisme gitu, jadi perbuatannya. Kalau teroris itu kan sudah menunjuk kepada orang, sedangkan hukum kita tidak pernah menjudge atau menghukum dari orangnya, tapi perbuatannya. Kita akan lihat cuplikan salah satu kasus yang ketika itu pertama kali ditangani dan Anda yang menangani adalah kasus Bom Bali 1. Bom Bali 1 ya. Kita lihat cuplikannya Bom Bali 1 yang berikut ini. Yang berperang di jalan Allah. Berperang melawan orang-orang kafir yang menyerang Islam. Saya itu memahami Islam itu yang penting paham Islam itu maunya apa. Itu saja. Apakah spesifik kasus itu Pak Mahendra, itu Anda diminta atau Anda menawarkan diri untuk membela mereka? Saya tidak pernah menawarkan diri gitu, apalagi untuk menawarkan diri untuk sesuatu yang tidak ada bayarannya. Itu namanya benar-benar cari perkara itu. Anda tidak dibayar ketika membela para terdakwa teroris ini? Mau dibayar siapa, Pak? Sepeser pun tidak diterima. Sepeser pun tidak, itu bayar sendiri, termasuk tiket pesawat, semua akomodasi dan lain sebagainya bayar sendiri. Dan saya memang diminta, itu kan disampaikan melalui keluarganya, kemudian menghubungi kami ya,
tim pengacara Muslim pada saat itu, minta dijenguk. Begitu sampai di sana, nah ini baru saya mau ini, saya baru mau bicara sekarang. Jadi pihak kepolisian juga kesulitan untuk proses verbal atau BAP dia, karena dia nggak mau ditunjuk pengacara manapun juga. Gitu. Tapi spesifik keluarganya meminta Anda? Oh ya, pesannya mereka. Kenapa? Karena Ahmad Rossi dengar banyak tentang berita-berita, kan sebelumnya sudah ada berita-berita yang mencuat tentang TPM, yaitu mengenai TPM di dalam konflik Ambon. Kemudian kita sudah menangani Ustadz Ja'far Umar Talib, Panglima Laskar Jihad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu kan cukup besar itu berita-beritanya. Jadi sebelumnya Anda memang sudah menangani beberapa kasus? Dengan teman-teman ya. Jadi ketika diminta Anda langsung ya, tidak ada keraguan sama sekali, langsung mau membela? Ya tentunya iyalah, karena yang disampaikan, dia kemudian menyampaikan, Pak, saya ini ya tentunya dengan sentuhan-sentuhan bahwa saya perlu untuk menyampaikan sisi lain dari perjuangan saya. Gitu. Ya udah silahkan. Dan Anda mau, tidak dibayar sepeser pun, malah keluar biaya bolak-balik ke Bali itu pastinya? Iya. Tekor? Kenapa mau? Ya, gimana ya kalau memang saat itu ada rasa terpanggilan saya dan kawan-kawan untuk membela dia gitu. Padahal saat itu riskan sekali, Mbak. Dan saya merasakan risikonya habis itu. Apa resikonya? Antara lain klien-klien saya dalam soal bisnis banyak yang memutuskan kontrak. Karena dianggapnya, waduh, kan pada saat itu kan perbuatan bom Bali itu kan mendunia, Mbak. Jadi orang yang involved di bom Bali itu dianggapnya kan sangat berbahaya gitu, very dangerous man, bla 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 bla, dengan berbagai macam cara. Ya mulai harusnya besok ada perpanjangan kontrak, tidak jadi. Kemudian ada omongan-omongan yang mulai, ya udah, memang begitu resikonya, itu satu. Kemudian yang kedua, saya harus bersidang di tempat di mana banyak para korbannya, kan begitu. Dan kami ini bukan kemudian dalam bersidang kemudian dijaga oleh aparat keamanan, enggak. Yang dijaga kan aparatnya sama terdakwanya, supaya jangan lari. Itu pun dijaga supaya jangan lari gitu. Tapi pengacaranya dibiarkan? Biarkan, kita nginap sendiri. Termasuk 2 anggota kami kan ada yang kena dilempar telur. Ya, ada yang kena dilempar telur ada, terus anggota satu kami lagi waktu pra-peradilan sempat kena pukul. Kan begitu. Dan saya hidup tinggal di dekat pengadilan yang di antara masyarakat yang pada saat itu sedang dalam keadaan emosi. Begitu ya. Tapi itu sesuatu yang memang sudah Anda sadari sejak awal ketika memutuskan untuk membela terpidana teroris, terdakwa teroris, itu sesuatu yang sudah Anda perkirakan akan ada kecaman, orang akan mencemooh dan sebagainya? Tidak menyangka separah itu? Tidak menyangka. Saya pikir udah pada dewasa. Nggak tahunya belum ya. Saya lupa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, memang udah keburu jalan. Saya kan berangkatnya dari Amerika. Di Amerika kan orang memisahkan antara pekerjaan dengan orangnya itu sendiri, dengan sikap pribadinya gitu. Sikap pribadinya. Kalau Anda tanya kepada saya apakah sikap pribadi saya mendukung perbuatan itu, lain perkara. Itu tapi profesi saya atau katakanlah pekerjaan saya adalah membela mereka secara hukum. Itu pun hanya dibatasi secara hukum. Apakah paling tidak saat membela Anda berusaha memahami alasan mereka melakukan teror atau itu tidak perlu? Untuk sebagai pembelaan saya serahkan kepada mereka. Mereka kan boleh untuk melakukan pembelaan tersendiri di persidangan. Saya hanya alur peristiwanya dan masalah-masalah hukum yang ada di situ. Kami lihat di situ. Misalnya contoh ya, di dalam lab crime itu juga tertera bahwa salah satu unsur dari bom Bali itu ada C4. Tetapi itu ditutup. Jelas di lab crime Polri ada C4. C4 itu pada hari itu pembuatnya hanya 5 negara. Amerika, Inggris, kemudian negara-negara besar lain seperti Perancis yang tergabung dalam NATO. Even TNI tidak punya C4. Kok ada unsur C4? Dari mana? Tentunya bukan kita ingin melebarkan masalah. Tapi tadi Anda katakan Anda berhenti hanya pada membela argumentasi hukum. Ya. Bukan berarti kemudian Anda menyetujui tindakannya atau jauh dari itu. Kalau berbicara masalah yang pembelaannya mengenai tafsirannya dia terhadap agama Islam, kami merasa kami kurang. Kami tidak sejauh itu. Jadi bukan kami, bukan wilayah kami. Biarkan wilayah dia dengan para ulama yang lain untuk menilai atau berdebat permasalahan dia. Kalau hukumnya, kami siap untuk berdebat. Dan hal-hal itu menjadi penting atau bahkan lebih penting dibandingkan dengan misalnya pengakuan bahwa ya, mereka melakukan teror? Tidak ada pengakuan.
Tidak pernah ada pengakuan? Nggak ada pengakuan. Walaupun sudah divonis dan kemudian malah dengan senang hati menerima vonis itu? Saya mengatakan bahwa kalau ditanya apakah mereka pelakunya, saya katakan tidak. Sampai sekarang Anda Ini keyakinan hukum. Mereka keyakinan hukum atau keyakinan Anda pribadi sebagai Keyakinan pengacara hukum. atau keyakinan apa nih? keyakinan hukum karena tidak masuk pembuktian-pembuktiannya versi saya. Versi Anda. Tidak masuk ke versi pembela pada saat itu versi penasihat hukum. Tidak masuk. Jadi sampai sekarang pun walaupun mereka sudah dihukum mati, sudah dikubur, Anda tetap pada keyakinan sebagai pengacara tidak Ya, bersalah. Karena begini, apa yang saya sampaikan kan saya tanya juga sama dia. Apa kamu yang melakukannya? Udah Pak, biarin aja saya yang dituduh. Dari situ saya tinggal. Itu tapi bukan berarti mengaku tidak melakukan loh. Oh. Biarkan saja saya yang dituduh itu bisa saja ya. Multi tafsir, tapi bagi Multitafsir. kami artinya dia tidak melakukannya atau dia ikut serta melakukan. Pelaku sebenarnya itu siapa? Ini yang kita harus cari. Pernah ada tawaran tidak berpihak pada lawan? Kalau perkara terorisme nggak ada. Tidak pernah ada. Perkara terorisme pernah ada paling begini, sudahlah Pak, tolong kita kerjasama agar mereka itu kan pada saat itu lagi ada yang DPO, agar mereka muncul, terus nanti ya kita coba meringankan lah, hukumannya meringankan karena mereka menyerahkan diri, supaya menyerahkan diri. Dalam hati saya lah, kalau saya tahu pasti sudah saya serahkan. Ini saya mesti ngomong sama dia di mana gitu kan? Tapi betulkah itu kalau Anda tahu Anda akan membantu aparat penegak hukum untuk Yakin menyerahkan? gini, pekerjaan tadi panggilan saya untuk menegakkan keadilan kan di pengadilan, Mbak. Bagaimana saya bisa menegakkan keadilan itu kalau di luar, di jalanan? Jadi kalau Anda dihadapkan pada pilihan untuk menyerahkan orang yang mungkin saja nanti menjadi klien Anda, itu akan Anda lakukan? Menyerahkan maksudnya gimana? Ketika tadi Oh enggak, ada Mbak. DPO. Saya menghimbau. Saya tidak bisa kemudian ikut menangkap dan gitu. Saya kan bukan agen ganda. Tapi kalau Anda mengetahui posisinya ada di mana, itu Anda akan, Biasanya saya Anda tidak akan tahu. memberitahu kepada polisi? Kita lihat nanti. Ya, saya pakai bahasa politisi aja ya. Kita Tapi lihat kayaknya nanti. mungkin enggak, Mbak. Kalau itu Tidak. termasuk saya juga mengkhianati dia. Jadi kalau dia DPO, tapi saya akan terus-menerus memberi dan menghimbau dia, tolong segera kita hadapi saja pengadilan ini. Karena dari pengadilan itu kita bisa buka semua. Kalaupun Anda tahu, Anda kasih tahu polisi tidak? Kalau seandainya saya tahu, ya paling saya kasih tahu, ada lah. Kasih tahu ya. Tapi biasanya polisi udah kesana udah hilang. Tapi kan saya tidak ada larangan juga memberitahu dia. Kamu dicari polisi. Ini dia bisa-bisanya pengacara. Prinsipnya Mbak, yang penting jangan mengkhianati klien karena dia tuh benar-benar menyerahkan Siapapun amanah. kliennya, Ya, pelaku dia teror, itu kalau penculik, kepada siapapun. pengacara dia tuh menyerahkan amanahnya, amanah loh Mbak. Bicara amanah. Amanah. Jangan dihitung itu kalau memang nggak mau, jangan diterima. Jadi spesifik peraturan itu terbit setelah gugatan Anda dikabulkan atau itu hanya kebetulan saja mungkin? Menurut pengakuan mahasiswa yang mengambil tesis mewawancarai Menteri Perhubungan, itu karena gugatan saya. Karena gugatan Anda Jadi bukan dimenangkan. saya yang katakan.